Yang putar nggak ada suaranya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Tubailal Bidayah Hayatina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa ma'an bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru dan siapa saja yang hadir di sini, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian hingga sampai hari ini kita masih bisa berkumpul dan belajar di sekolah yang kalian cintai. Salawat beriring salam kita sanjungkan pula kepada junjungan kita Putra Abdullah, buah hatinya Aminah, intan Mekah, berliannya Madinah. Ya Nabiyana, Ya Habibana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan bicara secara garis besar tentang akhlak. Secara garis besar, karena waktunya kurang dari 30 menit. Kalau gamblang dan rinci butuh waktu 30 tahun. Jadi nanti hanya gambarannya saja sekilas, kemudian langsung praktek. Akhlak sungguh penting posisinya dalam kehidupan dalam berbagai aspek. Ibarat orang hidup, anak itu seperti pakaian. Jadi bagaimana orang itu bila tidak punya pakaian? Dijawab sendiri. Anak-anak, akhlak secara harfiah itu dari kata kholaqo, artinya penciptaan. Kemudian jadi khaliq, artinya pencipta. Menjadi makhluk yang diciptakan. Kemudian jadi akhlak, artinya menciptakan perbuatan-perbuatan. Maka akhlak dapat diartikan perbuatan, amal
akhlak yang terpuji. Kalau diulang-ulang, dibiasakan, nanti menjadi akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Kalau sudah menjadi prinsip hidup, maka akan menjadi adabul karamah, adab yang tinggi, yang mulia, yang agung. Semoga itu dulu ya. Nah sekarang jangan sampai terjebak dan keliru yang harusnya melakukan amal perbuatan yang baik, yang akhlakul mahmudah, terperosok ke dalam akhlakul masmumah, akhlak yang tercela. Kira-kira penyebabnya apa? Ada yang tahu? Biasanya salah pasang, salah menempatkan antara urusan dunia dengan akhirat. Padahal walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih utama daripada dunia. Dunia hanya sebentar. Rata-rata usia kalau menurut Nabi kita 60 sampai 70 tahun. Tapi akhirat abadi, masa transitnya saja di alam barzah dalam hadis disebutkan lamanya 15 miliar tahun. Itu alam barzah. Apalagi alam akhirat yang abadi tanpa batas. Dan akhlak ini dibutuhkan ketika di dunia. Jadi kalau mau berbuat baik ya di dunia. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dunia adalah ladangmu, ladang untuk bekerja, untuk beribadah, untuk beramal dengan menggunakan akhlak yang terpuji, bukan yang tercela. Nah, hari kematian di alam barzah, hari saatnya mendapatkan nikmat atau mengalami azab. Kalau di dunia kita sudah sering berbuat baik, akhlaknya mulia, insya Allah di alam barzah tinggal menikmati nikmat-nikmat dari amal perbuatannya, bukan azab. Maka tidak perlu takut dengan kematian, karena kematian itu adalah bayaran, gajian dari bekerja. Kapan bekerjanya? Ketika di dunia. Sampai di sini Pak. Yang putra Bang tidak? Udah dijawab. Ya, bentar ya, sabar. Maka sekali lagi jangan salah pasang. Tempatkan dunia di tanganmu, tempatkan di akhirat di hatimu, dan tempatkan kematian di pelupuk matamu. Coba jawab yang keras. Tempatkan dunia di. Udah dijawab. Yang keras. Tempatkan dunia di. Yang keras. Oke, sama lagi. Tempatkan dunia di tanganmu, tempatkan akhirat di hatimu, tempatkan kematian di pelupuk matamu. Sama lagi ya, coba keras. Tempatkan dunia di, tempatkan akhirat di, tempatkan kematian di pelupuk matamu. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, akhlak itu secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan kriterianya, berdasarkan subjeknya. Kita harus berakhlak kepada siapa? Satu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kepada
di dalam majelis. Ini namanya majelis ya? Setuju? Ini namanya majelis ya? Setuju tidak? Oke, terangkan sebentar sebagai motivasi keutamaan majelis ilmu. Banyak keutamanya, saya sampaikan satu aja. Kata Nabi, barang siapa di suatu tempat, di kampung atau di sekolah diadakan majelis ilmu, maka apabila Allah hendak menurunkan rahmat, Allah akan segera menurunkan rahmat itu. Mungkin rahmat akan turun nanti jam 12 lantaran pagi atau kajian ada majelis taklim, Allah segera akan turunnya rahmat. Kalau Allah hendak menurunkan musibah, tetapi karena di suatu kampung, di suatu tempat, di sekolah kita ada majelis ilmu, maka Allah akan menunda musibah itu atau memindahkan ke tempat lain, ke sekolah lain yang tidak ada majelis ilmunya. Itu keutamaannya, paham? Maka beruntung baginya ada majelis ilmu, Allah segera turunkan rahmatnya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Enggak pada mau. Kalau mau harus dipatuhi. Kalau tidak, rahmat tidak jadi turun. Sekarang kita lihat realitanya. Jujur saja. Mungkin ada yang sekolah terus tapi bodoh terus. Belajar terus tapi remedi terus. Kenapa? Rahmat ditunda oleh Allah. Kenapa? Karena sering tidak menerapkan akhlak di dalam kelas, akhlak ketika ada materi. Paham? Nah, kalau hari ini kita mulai terapkan, insya Allah rahmat akan turun. Hasilnya siswa pintar-pintar, pandai-pandai, akhlaknya bagus, adabnya mulia, lolos, sukses menjadi orang yang berhasil dan mulia. Amin. Oke, sekarang langsung praktek bagaimana akhlak di dalam majelis ilmu seperti ini. Anak-anak tahu umatnya Nabi Nuh, kenapa diterjang banjir bandang terbesar pertama di dunia? Ada yang tahu? Bukunya diperbus, tidak pernah baca. Nanti cari bukunya. Saya pernah baca, kenapa umatnya Nabi Nuh diterjang banjir besar? Karena ketika Nabi Nuh memberikan pelajaran, ketika Nabi Nuh menyampaikan materi, umat-umatnya ini selalu menutup telinganya dengan dua tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada. Iya, sepertinya nggak ada ya. Ada, alhamdulillah. Mestinya mendengar kalau telinganya tidak ditutupi tangan. Tapi ada loh yang tidak mendengar maka tidak ditutupi tangan. Ditutupi dengan kesibukan HP, ya Mas ya. Nah, ini namanya tidak berakhlak. Kapan mau pinter? Kalau seperti itu
alaihi wasallam diterjang banjir besar karena tidak berakhlak ketika mendapatkan materi dari Nabi Nuh. Yang kedua, pernah dengar kisahnya Nabi Syuaib? Nanti belum ya. Nabi Syuaib, umat-umatnya juga disambar petir. Gara-gara ketika Nabi Syuaib memberikan materi, menyampaikan hikmah dan pelajaran, umatnya posisi duduknya bisa ditebak, memasukkan kepalanya di antara dua lututnya ditekuk. Ini nggak apa-apa ya, praktek ya. Kebesaran terus kalau bisa praktek. Jadi melingkarkan tangannya dua lututnya, kepalanya dimasukkan di antara dua lutut. Itu kebiasaan umatnya Nabi Syuaib. Ada nggak ini? Yang tidak dengar ada nggak ini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada siap-siap disambar petir. Mungkin petirnya bukan petir disambar Nabi Syuaib. Petir sama sekarang yang lebih mengerikan. Beda zaman, beda hukuman, tapi intinya adalah sama. Itu umatnya Nabi Syuaib. Tuh. Baru saja disampaikan langsung dipraktekkan. Saya cuma masih contoh tadi. Oke, yang ketiga, umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak juga yang melanggar ketika berada di majelis taklim. Nanti dipraktekkan di kelas ya. Padahal guru-guru sebutkan, tapi selalu lupa kali. Harapannya hari ini dipraktekkan dan ingat selalu agar ilmunya barokah, mendapatkan rahmat, tidak sia-sia. Mana kalau rahmatnya kita tidak jadi turun. Nah, posisi duduk yang dilarang ketika ada pengajian, ketika guru menyampaikan pelajaran di kelas, di aula atau ketika upacara, betulan berdiri upacaranya. Kalau pas duduk yang dilarang, satu, mas, baru masuk dulu. Kan udah jadi kebiasaan sulit ya. Cara mengubahnya dibiasakan. Mas, ya kamu sering menyapa saya kok. Sering assalamualaikum Pak Haji. Sekarang praktekkan. Ya, kita lebih dulu. Kan ini mas, ada dengarkan. Ini sekarang ini kan baru saja diterangkan. Masa lupa umatnya bisa apa tadi? Umatnya nggak dengarkan atau berarti? Kalau nggak dengarkan, gimana mempraktekkan? Oke, waktunya terbatas, sudah habis, tinggal 5 menit. Sekarang yang terakhir ya. Bagaimana agar akhlak kita tercermin dalam kehidupan menjadi akhlak yang baik? Maka hati kita harus diisi dengan yang baik-baik, dengan kalimat Allah. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil. Tasbih artinya Maha suci Allah. Tahmid artinya Maha terpuji Allah. Tahlil artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Boleh ditambah takbir Allah Akbar. Boleh ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimat itu yang harus selalu kita isi di dalam hati kita agar tercermin dalam perbuatan menjadi akhlak yang mulia. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Subhanallah
kudu bersantun, boleh kuota